Amin. Penatua dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah sampai pada Minggu Trinitatis yang artinya ketritunggalan Allah atau Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Topik minggu kita adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Allah Bapa selaku pencipta dan pemelihara segala yang diciptakannya untuk menyelamatkan dan menebus dunia dan kita manusia dari dosa dan maut. Maka Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus melalui penderitaan, salib dan kematiannya, dan telah bangkit dari kematian dan telah naik ke surga dan yang akan datang kelak. Allah adalah roh. Maka Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan, menolong, menghibur, menuntun, memimpin hidup kita sampai ke tempat perhentian yang penuh kesukaan. Nyatalah ketritunggalan Allah melalui segala perbuatannya bagi dunia dan bagi seluruh manusia. Ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kasih Tuhan telah nyata bagi kami melalui seluruh perbuatan Allah dari penciptaan, pemeliharaan seluruh ciptaan-Mu, dan seluruh hidup manusia. Engkau juga yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut di dalam anak-Mu Yesus Kristus dan menguatkan, menolong, menghibur, menuntun, memimpin kami di dalam Roh Kudus yang telah Engkau turunkan, curahkan bagi kami. Kasihani dan sertailah hidup kami selama di dunia ini dan di masa-masa kami, bangsa kami, dan bangsa di dunia menghadapi pandemi COVID-19. Marilah kita memuji Allah Tritunggal melalui ibadah persekutuan Minggu Trinitatis. Walaupun kita mengikutinya di rumah kita masing-masing, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648, Muliakanlah Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus,
kami mengucapkan terima kasih padamu, karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada Minggu Trinitatis, yaitu hukum ke-7 dan ke-8. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, Buatkanlah buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur, datang memanggil Engkau
dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Serahkanlah kekuranganmu, sesali semua dosamu, mohon keampunan dosamu dan semua kesalahanmu. Tekunlah engkau dalam doa, rasakan berdamailah hati dan jiwa bersama Tuhanmu tetap. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Tuhan Allah yang Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan telah memperdamaikan dirinya dan jiwaku. Ini hidup yang kekal tersedia bagiku. Dosaku telah Kau ampuni oleh kasih-Mu abadi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, epistel bagi kita dari Yohanes 1 dimulai ayat 29 sampai dengan 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit, seperti merpati, dan Ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Serahkan kepadamu roh jiwaku, janganlah aku jauh dari Tuhan.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, seluruh jemaat HKB Pasar Rebo yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kami akan membacakan poin-poin warta kita minggu ini 7 Juni 2020, dan untuk warta selengkapnya akan dikirimkan melalui WA oleh koordinator week masing-masing. 1. Nama minggu. Hari ini Minggu 7 Juni 2020 adalah Minggu Trinitatis, dan topik minggu kita hari ini ialah kemuliaan Allah atas ciptaannya. 2. Persembahan untuk kategorial remaja HKBP. Hari ini Minggu 7 Juni selesai khotbah, kita akan menyerahkan persembahan untuk pelayanan kategorial remaja HKBP. 3. Persembahan ucapan syukur. Hari Minggu yang akan datang 14 Juni 2020, sebagaimana biasa di setiap ibadah minggu kedua setiap bulan, kita mengumpulkan persembahan ucapan syukur bulanan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik sesuai dengan buah iman percaya kita, atau persembahan ucapan syukur dapat diserahkan melalui Sintua Week masing-masing atau ditransfer melalui rekening Huria. 4. Pelaksanaan ibadah minggu. 1. Ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. 2. Panduan ibadah minggu dapat diakses di YouTube channel HKBP Pasar Rebo. Link akan di-share melalui WA oleh koordinator week masing-masing. 3. Pelayanan perjamuan kudus khusus bagi jemaat yang sakit, lansia, akan dilayani pendeta dengan memakai alat perlindungan diri. 5. Masa pembatasan sosial berskala besar PSBB dan new normal masa transisi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, melalui himbauan masa pembatasan sosial berskala besar PSBB yang diperpanjang sampai Kamis 4 Juni 2020 telah berakhir, dan telah diumumkan masa new normal, situasi keadaan baru, dan pemerintah provinsi melalui Gubernur DKI Jakarta telah mengumumkan PSBB diperpanjang dengan status bulan Juni adalah masa transisi. Untuk itu, mari kita menjalani masa-masa COVID-19 dan new normal, serta bulan Juni masa transisi dengan disiplin yang tinggi, mengikuti anjuran pemerintah dan protokol kesehatan. Masa new normal dan masa transisi fase pertama, ibadah dapat dilaksanakan di gereja dan berjalannya kegiatan
dan aktivitas kita sehari-hari dengan kapasitas kehadiran 50%. Sebagaimana surat himbauan Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tertanggal 4 Juni 2020, pada masa transisi ini, ibadah Minggu 7, 14, 21, 28 Juni 2020 masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing mengikuti ibadah online dan acara yang tertulis. Untuk itu, kami menghimbau dan mengajak agar kita sikapi dan laksanakan serta jalankan dengan penuh kedisiplinan dan kepatuhan demi kesehatan kita dengan mengikuti anjuran himbauan yang ada di masa new normal, masa transisi, dengan jaga jarak 1 meter, cuci tangan, pakai masker. New normal masa transisi bukan berarti COVID-19 telah berakhir. Gereja dan komplek gereja perlu disterilkan dan dilaksanakan penyemprotan ulang disinfektan. Penyemprotan perlu disterilkan dan dilakukan penyemprotan ulang. Penyemprotan sumbangan dari satu keluarga jemaat Bapak J. Siagian Boru Sinaga. Untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah setelah fase pertama masa transisi, gereja akan menyediakan hand sanitizer, masker, dan alat pengukur panas atau suhu tubuh melalui Dewan Diakonia dan Seksi Kesehatan, dan sudah tersedianya tambahan 2 tempat cuci tangan. Bila merasa kurang sehat, sebaiknya tinggal di rumah. Kita selalu berdoa agar masa new normal, masa transisi ini semua menjalankan dan melaksanakannya dengan baik dan disiplin agar tidak semakin menambah jumlah yang terinfeksi, agar kita dapat memasuki masa transisi fase kedua. 6. Berita diakonia. 1. Bantuan paket sembako. Sabtu 6 Juni 2020, Panitia Aksi Sosial Diakonia HKBP Pasar Rebo telah melaksanakan kegiatan pendistribusian bantuan sembako kepada 250 kepala keluarga jemaat yang sangat terkena dampak COVID-19. Segenap perhalado, panitia dan jemaat menyampaikan terima kasih kepada jemaat dan pihak eksternal yang telah memberikan sumbangan. Semoga Tuhan memberikan berkat dan kesehatan untuk kita semua. 2. Anggota jemaat yang saat ini dirawat di rumah dan di rumah sakit, marilah kita bawa di dalam doa kita masing-masing. Kiranya diberi kekuatan, penghiburan, serta kesembuhan, sebagaimana tertulis dalam Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28, Firman Tuhan Allah. Sumber kehidupan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas Bapak Ibu jemaat AKBP Pasar Rebo terkhusus yang beribadah di rumah kita masing-masing. Tidak terasa minggu ini kita sudah memasuki Minggu Trinitatis. Oleh karena itu saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, yaitu firman Tuhan yang tertulis dari kitab Kejadian pasal yang pertama, dimulai ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah yang saya baca untuk kita semua tadi adalah firman Tuhan yang memberikan pemahaman dasar tentang kemanusiaan. Karena di dalam firman Tuhan itu yang kita baca itu tadi, kita bisa mengetahui siapa itu manusia dan apa yang harus dilakukannya. Firman Tuhan di sini mau mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah. Bahwa kita adalah manusia makhluk yang lebih mulia dari ciptaan Tuhan lainnya. Karena Allah sendirilah yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Kalau dikatakan manusia diciptakan Allah itu menurut gambarnya, artinya adalah bahwa gambaran Allah itu Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih, dan lain sebagainya itu. Gambaran semua yang dimiliki oleh Allah itu
sesungguhnya ada pada manusia. Karena manusia gambaran Allah, maka terlihat jelas di dalam firman Tuhan kita ini, Bapak Ibu. Allah mempercayakan kepada manusia untuk menguasai bumi dan menguasai ciptaan Allah lainnya dengan tujuan menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera di bumi yang diciptakan oleh Allah. Memang kalau manusia itu, Bapak Ibu, menyadari dan melakukan firman Tuhan, terkhusus firman Tuhan di dalam khotbah kita ini, maka akan menghadirkan shalom ataupun damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa melihat dan menganalisa berdasarkan firman Tuhan kita di sini. Jelas seperti yang saya katakan tadi, terlihat di ayat 26 itu jelas dikatakan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah seturut dengan gambarnya. Artinya sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu sesungguhnya gambarannya itu ada pada manusia. Sesungguhnya manusia yang diciptakan oleh Allah itu sungguh baik adanya. Dia memiliki gambaran kealahan yang dimiliki oleh Allah itu. Itu yang pertama yang bisa kita lihat. Begitu juga di ayat 27 itu dikatakan laki-laki dan perempuan adalah sama diciptakan oleh Allah. Ternyata berdasarkan firman Tuhan kita di sini, Allah tidak membedakan manusia itu, laki-laki dan perempuan. Nilai laki-laki dan perempuan adalah sama bagi Allah. Tetapi di dalam kehidupan kita, nilai perempuan dan nilai laki-laki sering dibeda-bedakan. Dan itu yang bisa sering menjadi persoalan di kehidupan manusia. Yang semakin dipertegas lagi di ayat yang ke-28 dengan mengatakan bahwa Allah memberkati mereka, memberkati manusia laki-laki dan perempuan. Artinya Bapak Ibu bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu adalah manusia yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang perlu kita sadari, bahwa setiap manusia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Artinya juga bahwa kita harus menghargai, kita harus menghormati dan mengasihi sesama kita manusia, karena mereka juga adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Ada perintah juga dikatakan di dalam firman Tuhan kita ini supaya manusia itu beranak cucu. Ini pemahaman ini harus benar bagi kita. Kalaupun firman Tuhan mengatakan di sini manusia harus beranak cucu, memenuhi bumi, itu adalah tugas bagi seluruh manusia secara universal ataupun secara keseluruhan, supaya memenuhi bumi. Bukan tugas setiap orang, tetapi manusia secara universal, secara umum, yang harus beranak cucu dan memenuhi bumi. Bukan secara pribadi. Karena bisa saja manusia itu, seseorang itu tidak memiliki keturunan
ataupun memilih tidak menikah di dalam hidupnya. Dan di dalam firman Tuhan kita ini juga kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan tugas kepada manusia untuk menguasai makhluk yang diciptakan Allah. Menguasai bukan berarti bisa sesuka hatinya. Mengeksploitasi ciptaan yang lainnya. Tetapi menguasai artinya memelihara dengan baik. Kalau kita perhatikan firman Tuhan secara keseluruhan ini tadi, dengan kepribadian manusia yang segambar dengan Allah itu tadi dan menjalankan sesuai firman Tuhan, perintah Tuhan itu, jika itu terlaksana dengan baik firman Tuhan ini, maka akan menghadirkan shalom dan damai sejahtera itu di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia akan penuh dengan damai sejahtera bila manusia melakukan sesuai dengan firman-Nya. Tetapi celakanya manusia itu tidak melakukan firman Allah. Bahkan sebaliknya melakukan yang bertentangan dengan firman Allah. Apa yang membuat manusia itu tidak melakukan perintah Tuhan ataupun firman Tuhan? Mengapa manusia itu mau melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan? Yang paling banyak yang menyebabkan manusia melakukan yang jahat di mata Tuhan adalah keserakahan. Manusia tergoda oleh iblis supaya menjadi sama seperti Allah. Dia mau lebih hebat, bahkan melebihi Allah yang menciptakannya. Keserakahan manusia itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa dan merusak tatanan hidup di dunia ini yang telah diatur oleh Allah. Itulah manusia yang sudah tergoda oleh iblis, Bapak Ibu. Selalu tidak merasa cukup dan mau menguasai segalanya, termasuk menguasai sesamanya manusia. Benarlah apa yang dikatakan Mahatma Gandhi. Sesungguhnya dunia ini cukup untuk semua manusia di bumi ini, tetapi tidak cukup untuk satu orang manusia serakah. Kita bisa melihat secara umum yang terjadi di dunia ini, manusia saling menguasai satu dengan yang lain. Hanya mementingkan diri sendiri. Mengeksploitasi alam sesuka hatinya, merusak alam. Bahkan mengeksploitasi sesamanya manusia. Selalu merasa kurang, tidak pernah puas dan ingin selalu memiliki segalanya. Sudah punya satu, kepengen dua. Sudah punya dua, maunya punya tiga, dan seterusnya. Orang lain dilihatnya punya rumah yang bagus, yang besar. Dia juga kepengen punya rumah yang besar. Dia melihat orang lain punya mobil yang mewah. Dia juga mau memiliki mobil yang mewah.
Dia melihat keluarga orang lain hebat, bahagia, dia juga mau seperti itu. Dia melihat anak orang lain itu pintar, cerdas, dia juga mau seperti itu anaknya. Bapak Ibu, sesungguhnya apa yang kita inginkan yang baik, yang dari orang lain itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Tetapi perlu kita sadari, perlu kita ingat bahwa kita harus menjadi diri kita sendiri dan apa adanya diri kita, dan melakukan yang terbaik supaya kita bisa seperti orang lain, bahkan lebih dari orang lain. Tetapi kita tidak bisa menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri dan terimalah apa adanya diri kita dan berusaha melakukan yang terbaik sehingga bisa seperti orang lain, baiknya bahkan lebih baik dari orang lain. Ido naik kotaulah. Seperti itu awalnya kita mengadakan ibadah online seperti ini Bapak Ibu. Amang, Pak Pendeta, mari kita buat ibadah online sendiri. Kenapa kita memakai ataupun menggunakan ibadah online dari luar ataupun orang lain? Kemudian kita mengadakan ibadah online sendiri dan cukup antusias. Banyak yang menonton ataupun beribadah secara online awalnya. Tetapi kita melihat kenyataannya, realitanya. Semakin lama semakin sedikit. Apakah ini menunjukkan ketidakpuasan kita? Tentu realita kenyataan ini banyak faktor yang harus kita lihat penyebabnya. Tetapi marilah kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena manusia dengan sifat yang digoda oleh iblis dengan keberdosaannya itu, manusia sudah menjadi berdosa, maka Allah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi penyelamat untuk menebus dosa kita manusia. Itulah Tuhan Yesus kita yang diutus oleh Allah anaknya sendiri untuk menebus dosa kita, menjadi penyelamat bagi kita. Dan Roh Kudus yang dari Allah itulah yang membimbing dan menuntun kita sebagai umatnya di dalam kehidupan kita. Dan itulah Trinitatis itu. Allah Bapa yang menciptakan, yang maha kuasa, Tuhan Yesus menjadi penyelamat menebus dosa kita. Dan Roh Kudus yang menuntun membimbing kita. Dan kita pada saat ini memasuki Minggu Trinitatis itu. Itulah pemahaman tentang Trinitatis. Tetapi dalam realita kehidupan kita, saya sering juga melihat perdebatan tentang pemahaman Trinitatis, terutama untuk remaja dan pemuda. Dan sering ini diperdebatkan. Sesungguhnya Bapak Ibu terkhusus untuk remaja dan pemuda, bahwa pemahaman tentang Trinitatis itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk diimani. Tidak perlu dan tidak penting bagi kita untuk menjelaskan kepada orang lain
yang tidak percaya, yang bukan Kristen, menjelaskan tentang pemahaman Trinitatis. Karena tidak ada gunanya dengan baik pun kita menjelaskan kepada mereka, justru akan semakin menciptakan perdebatan yang tidak henti-henti ataupun perdebatan yang semakin berkepanjangan. Oleh karena itu kita tidak perlu meladeni, tidak perlu memperdebatkan tentang Trinitatis. Tetapi perlu kita juga memahami dengan sederhana itu tadi. Dan itu yang kita imani di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berdasarkan firman Tuhan kita di sini, sesungguhnya Allah menginginkan supaya namanya dimuliakan oleh ciptaannya, oleh manusia, oleh alam ini. Sesuai dengan topik kita pada Minggu Trinitatis ini, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Allah menginginkan dari kita sebagai ciptaannya kita senantiasa memuliakan Dia. Dan firman Tuhan kita di sini juga mengingatkan bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau di awal-awal pandemi COVID-19, mungkin saja banyak orang menyebut situasi abnormal. Kemudian pada saat ini disebut-sebut dengan situasi ataupun keadaan new normal. Dan kita percaya dalam hidup ataupun keadaan new normal saat ini, kita percaya bahwa kita adalah juga orang yang diberkati oleh Allah. Walaupun keadaan sulit, tetapi kita percaya bahwa hidup kita senantiasa dipelihara oleh Allah. Allah yang Tritunggal itu akan memberkati hidup kita. Allah Bapa akan memelihara hidup kita. Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. Dan Roh Kudus akan membimbing, menuntun kehidupan kita menghadapi situasi saat ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mengingatkan, menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia ciptaan-Mu. Kami memiliki gambaran-Mu ya Allah. Kami diberkati oleh-Mu ya Allah. Tetapi kami sering melakukan dosa, sehingga Engkau memberikan anak-Mu menjadi penyelamat penebus dosa bagi kami. Roh Kudus-Mu menuntun, membimbing kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Bapa. Menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami tetap setia memuliakan nama-Mu. Menjadi semangat yang baru bagi kami, bahwa hidup kami senantiasa diberkati oleh-Mu Tuhan. Walaupun kami menghadapi keadaan sulit saat ini, firman-Mu meneguhkan kami bahwa kami senantiasa terberkati oleh-Mu ya Bapa. Kami percaya pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, tuntunlah kami, bimbinglah kehidupan kami, supaya kami mengerti dan mengetahui dan mampu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami, untuk diri kami, untuk sesama kami, dan untuk gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami mau mendoakan jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh sakit penyakit, supaya Engkau berkati, Engkau sembuhkan Bapa. Yang di dalam kesulitan kesusahan, Engkau cukupkan, Engkau pelihara kehidupan mereka, Engkau berikan rejeki kepada mereka ya Bapa. Kepada mereka yang di dalam kesedihan, kiranya Engkau hibur ya Bapa. Bapa yang baik, berkatilah gereja-Mu, terutama gereja-Mu HKBP Pasar Rebo ini, supaya semuanya di dalam satu hati untuk melayani-Mu, para pelayan dan jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita. Kita puji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648. Kau telah menciptaku, sinari hatiku, apapun milikku, semuanya darimu. Kuasailah diriku, ku mau taat padamu. Kuatkanlah diriku, melakukan firman-Mu. Tolonglah aku Tuhanku, Allah penciptaku. Tuhan penebusku, kuduslah jiwaku. Dengan darah kudus, hapuskan dosaku. Terpujilah nama-Mu, karena pengorbanan-Mu. Dengan perkataanku maupun perbuatanku, ya Yesus Juru Selamatku, terimalah syukurku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan
Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, serta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan Injil itu di dalam hati kami, dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.